إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah salat Jumat yang saya muliakan, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita karunia berupa akal untuk digunakan memikirkan, memperhatikan tanda-tanda kebesaran dan kesempurnaan Allah Jalla wa'ala. Allah jadikan akal bagi kita untuk menyimak apa yang datang dari sisinya, memperhatikannya, mengambil pelajarannya, dan mengamalkan apa-apa yang dipahami oleh akal. Allah Subhanahu wa taala menyuruh orang-orang yang memiliki akal agar mereka memperhatikan tanda-tanda kebesaran Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayat liulil albab." Kata Allah, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi serta bergantinya malam dan siang, maka di dalamnya terdapat tanda-tanda kebesaran Allah. Bagi siapa? Maka Allah akhiri ayat tersebut, liulil albab, bagi mereka yang menggunakan akalnya, bagi mereka yang mau menggunakan akalnya untuk kebaikan, untuk mempelajari apa yang diciptakan oleh Rabb-Nya. Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita menggunakan akal ini untuk mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, baik ayat-ayat syariah, Al-Quran dan Sunnah, maupun ayat-ayat kauniyah berupa penciptaan alam semesta dan segala isinya. Di antara tanda-tanda kebesaran dan kesempurnaan Allah, Allah jadikan sebuah peristiwa yang besar di sisi nabinya yang dia cintai, sebuah peristiwa yang benar-benar terjadi, yang kemudian dijadikan sebagai salah satu peristiwa bersejarah dalam lembaran Islamiyah. Peristiwa tersebut adalah Allah perjalankan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kemudian beliau mengimami seluruh para nabi dan rasul sebelum beliau. Lalu Allah angkat beliau ke langit. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan setiap nabi di setiap pintu-pintu langit. Langit pertama, langit kedua, sampai langit yang ketujuh. Beliau bertemu dengan seluruh para nabi dan rasul, dan mereka semuanya mengatakan, "Selamat datang wahai hamba yang soleh," kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat Baitul Ma'mur, Ka'bah bagi penduduk langit. Kalau kita melakukan tawaf di Baitul Ka'bah di bumi, maka para malaikat dan penduduk langit mereka salat kepada Allah menghadap Baitul Ma'mur. Setiap kali salat, sekelompok malaikat yang berjumlah 70.000 mereka salat. Setelah salat, mereka turun kembali, datang 70.000 lagi malaikat yang kedua, bukan dari malaikat yang pertama. Nabi SAW menyaksikan semuanya tersebut. Nabi juga melihat Sidratul Muntaha, pohon bidara yang sangat besar. Kemudian beliau juga dilihatkan oleh Allah surga dan neraka. Semua yang dialami oleh Nabi SAW adalah hak. Dan jamaah sekalian,
apa yang Allah ingin pesankan dari peristiwa tersebut. Allah ingin berpesan kepada umat beliau sallallahu alaihi wasallam agar mengambil beberapa pesan yang besar yang Allah perjalankan Nabi-Nya yang mulia sallallahu alaihi wasallam yang sungguh sangat tidak mampu dicerna oleh akal-akal manusia. Tatkala Abu Jahal mendengar dari lisan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau diperjalankan oleh Allah Jalla wa Ala dari Baitul Ka'bah di Makkah menuju Baitul Maqdis di Palestina kembali dalam waktu 1 malam, maka Abu Jahal berkata, kami membutuhkan waktu 2 bulan lamanya. 1 bulan kami berangkat menujunya dan 1 bulan kami kembali darinya. Maka sebagian dari orang-orang yang beriman mereka murtad kembali karena ucapan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Tapi sebagian dari mereka mendatangi Abu Bakar radhiyallahu an. Mereka kabarkan apa yang dikabarkan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Abu Bakar? Au qala kadzalik? Apakah betul dia yang mengatakannya? Maka orang-orang musyrikin mengatakan, betul. Kalau dia yang mengatakannya faqad shadaq. Kalau dia yang mengatakannya Muhammad Al-Amin yang mengatakannya, maka dia benar dan aku benarkan ucapannya. Bahkan aku benarkan apa yang lebih dari itu. Sebuah pesan yang sangat agung yang Allah titipkan. Pesan ini melalui Abu Bakar radhiyallahu an. Bahwasanya para sahabat mereka menerima kabar yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, terlebih keluar dari lisan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kisah ini menunjukkan kepada kita bahwa apa saja yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik perkataan mau perbuatan, maka wajib bagi umat ini untuk menerimanya dengan ridho tanpa ada keberatan sedikit pun pula. Tidak boleh ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam didebat dengan ucapan manusia. Didebat oleh seorang ustaz, seorang kiai, tokoh masyarakat, tokoh agama, ucapan-ucapan selain ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak boleh didahulukan dibanding ucapan beliau. Ini pesan terbesar dari Isra Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Abu Bakar radhiyallahu an mengatakan jika ia mengatakan yang Muhammad Al-Amin maka sungguh dia telah benar, maka aku benarkan ucapannya. Dan Abu Bakar sejak itu beliau digelari sebagai orang yang as-siddiq, orang yang selalu membenarkan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang saya muliakan, ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah wahyu dan para sahabat memahami hal tersebut. Mereka membaca firman Allah, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Tidaklah Muhammad mengatakan sesuatu dengan hawa nafsunya. Bahkan yang keluar dari lisannya adalah wahyu yang Allah wahyukan kepadanya. Dan Nabi SAW tidak pernah berdusta. Apa yang beliau ucapkan adalah wahyu yang Allah harus wahyukan kepada umat ini. Maka tatkala Nabi SAW mengucapkan sesuatu yang merupakan wahyu dari Allah, tidak boleh ada seorang umat ini yang membantah ucapan beliau. Imam Malik rahimahullahu ta'ala berkata, setiap orang boleh diambil pendapatnya dan boleh ditolak pendapatnya kecuali penghuni kubur ini, sambil menunjuk kubur Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Imam Syafi'i rahimahullah berkata, jika dalam kitabku ada pendapatku yang bertentangan dengan pendapat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ambil pendapat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tinggalkan pendapatku. Beliau Syafi'i rahimahullah juga berkata, umat Islam ini telah sepakat bahwasanya tidak halal bagi setiap orang yang sudah tahu ada pendapat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia tinggalkan pendapat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam demi mengikuti pendapat orang lain. Syafi'i rahimahullah mengatakan tidak halal bagi seseorang yang sudah tahu ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, pendapat beliau sallallahu alaihi wasallam ditinggalkan demi mengikuti pendapat seseorang yang bukan beliau sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan pada kita Isra Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam diiringi pesan yang sangat besar. Bahwa Allah menyuruh kita untuk menerima ucapan beliau sallallahu alaihi wasallam,
untuk menerima apa yang datang dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Makanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan sebuah ayat yang harus kita ambil. Allah mengatakan wa ma'atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Dan apa saja yang datang dari Rasul ambillah dia, dan apa saja yang dilarang olehnya tinggalkanlah dia. Maka jemaah yang saya muliakan, pesan terbesar yang pertama yang terdapat dalam Isra dan Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan disuruh kita memperingatinya, akan tetapi kita diperingati oleh Isra Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menyuruh kita memperingatinya. Kita disuruh oleh Allah Jalla wa Ala, kita disuruh oleh beliau mengingat pesan-pesan tersebut. Bahwa ucapan beliau sallallahu alaihi wasallam hakun. Pendapat beliau, hadis-hadis beliau wajib kita bela, wajib kita amalkan, wajib kita dakwakan. Dan dahulukan ucapan beliau dari semua ucapan-ucapan manusia. Hadirin yang saya muliakan, Allah Subhanahu wa taala menutupi dan tidak memberikan kabar kapan terjadi Isra Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan hikmah yang sangat agung. Bahwa Allah Subhanahu wa taala ingin mengajarkan kepada kita bahwa apabila sebuah syariat diturunkan oleh Allah, tidaklah seorang hamba diperintahkan untuk mengetahui kapan syariat itu diturunkan. Islam tidak pernah menyuruh kita untuk mencari tanggal terjadinya peristiwa. Islam tidak pernah menyuruh kita bahwa syariat harus diamalkan apabila kita tahu tanggal turunnya. Isra Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada seorang ulama Islam pun yang bersepakat kapan terjadinya. Sebagian berkata tanggal 27 Rajab, sebagian berkata bulan Rabiul Awal, sebagian berkata bulan Muharram. Jadi barang siapa yang menetapkan tanggal-tanggal tersebut, maka sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menetapkannya. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan kita mengetahui tanggalnya. Yang Allah inginkan kita amalkan apa yang terdapat dalam peristiwa tersebut. Allah ingin menunjukkan kepada kita bahwa peristiwa Isra wal Mi'raj adalah rububiyahnya Allah. Allah memiliki tauhid rububiyah, yaitu kita esakan Allah dengan segala perbuatannya. Allah mampu meringkas waktu yang panjang menjadi singkat, bahkan lebih singkat dari tersebut. Kita disuruh mengenal Allah Rabb kita. Dia maha kuasa atas segala sesuatu. Dia mampu menciptakan makhluk yang besar-besar. Dia mampu menciptakan Jibril yang memiliki 600 sayap. Dia mampu menciptakan Sidratul Muntaha, pohon bidara yang sangat besar. Dia mampu menciptakan Burak. Dia mampu menciptakan surga dan neraka. Allah menyuruh kita untuk mempelajari Isra Mi'raj Nabi bukan untuk memperingatinya, tapi untuk mengambil ibrah apa yang terdapat di dalamnya. Kita disuruh mengenal Allah Jalla wa Ala, bukan meninggalkan Allah Subhanahu wa taala dengan meninggalkan syariat-syariat yang mulia. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal adzim li wa lakum. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala nabiyyi rahmah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah wa ba'd. Setelah Allah memberikan kepada kita pesan yang besar bahwasanya Allah menyuruh kita memperhatikan syariat nabinya, mendahulukan ucapan nabinya yang mulia sallallahu alaihi wasallam di atas ucapan semua manusia. Maka setelah itu Allah perintahkan kita mendirikan sholat. Maka jemaah yang saya muliakan, sungguh kita prihatin kepada siapa saja yang sering memperingati Isra Mi'raj, namun mereka meninggalkan perintah sholat yang Allah wajibkan atas Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala menetapkan bahwa 5 kali sholat fardu wajib atas beliau dan umat beliau. Dan Nabi ridho atasnya. Tatkala Nabi Musa alaihissalam meminta beliau agar meminta keringanan kembali, agar dikurangi jumlah salat yang 5 waktu, apa kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam? Aku ridho wa usallim, dan aku terima jumlah salat tersebut. Nabi sallallahu alaihi wasallam ridho
menerima jumlah solat tersebut. Kenapa ada umat beliau yang berani meninggalkan satu solat saja, dua solat, bahkan hampir semua solat ditinggalkan oleh umat beliau. Dan mereka sering memperingati Isra Mi'raj Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di mana Isra Mi'raj tersebut? Di sisi kaum muslimin, di mana Allah Subhanahu Wa Taala telah memberikan rukhsah yang sangat besar. Bahkan di zaman sebelumnya, Nabi Musa berkata, wahai Muhammad, mintalah keringanan kepada Rabb, karena 50 kali surat dalam semalam umatmu tidak akan sanggup. Aku pernah mendakwakan ini kepada umatku Bani Israel dan mereka tidak sanggup, yang menunjukkan bahwa umat-umat Nabi sebelum umat Nabi Muhammad mereka sholat. Kemana kita? Tatkala Allah memanggil saya dan Anda, hayya ala salah wa hayya ala falah, masjid-masjid hanya memanggil satu dua orang. Di mana yang lainnya? Rumah yang dekat dengan masjid, kemana mereka? Tatkala Allah memanggil mereka dengan peristiwa yang besar yang diperingati setiap tahun, Allah Subhanahu Wa Taala mewajibkan salat 5 waktu dengan firman-Nya yang mulia, inna salata kana 'alal mu'minina kitaban mauquta. Sungguh salat 5 waktu wajib atas orang-orang yang beriman yang ditetapkan waktunya. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh saya dan bapak-bapak sekalian, wa'mur ahlaka bis shalah wastabir 'alaiha. Perintahkan keluarga kalian untuk salat dan bersabar mengerjakannya dan mendakwahkannya. Allah memerintahkan saya dan antum semua. Allah mengingatkan kita dengan sebuah firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai sekalian orang-orang Islam yang beriman kepada Allah, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Salah satu nama neraka yang membakar orang-orang muslim yang tidak salat. Allah berfirman, ma salakakum fi saqar. Wahai para penduduk neraka Saqar, kenapa engkau masuk neraka Saqar? Apa kata mereka? Lam nakun minal musallin. Di dunia kami tidak salat. Jemaah yang saya muliakan, adik-adik saya, para remaja, kita tahu salat 5 waktu wajib. Kenapa di antara kita berani meninggalkannya? Kita bersyahadat dengan syarat Nabi yang mulia, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kita ucapkan itu kepada Allah. Apakah Allah tidak akan mempertanyakan janji-janji kita? Maka jemaah yang saya muliakan, pesan terbesar yang kedua, Allah ingin kita menjaga salat 5 waktu. Dan Nabi kita berkata dengan sabda beliau yang mulia yang membedakan orang-orang muslim dan orang-orang musyrikin pada zaman itu. Apa kata beliau? Al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah. Perbedaan kita muslim dengan mereka orang-orang musyrik adalah dengan salat. Faqad tarakaha faqad kafar. Man tarakaha faqad kafar. Siapa yang meninggalkannya, sungguh dia telah kafir kepada Allah. Ancaman yang tidak main-main. Bahkan para ulama Islam sepakat meninggalkan salat fardu lebih jelek daripada membunuh, lebih jelek daripada berzina. Meninggalkan satu salat fardu lebih jelek daripada membunuh, lebih jelek daripada berzina. Tidakkah kita takut perkara ini? Maka jamaah yang saya muliakan, kita bersyukur kepada Allah. Allah berikan umur bagi kita pada tanggal ini, yang sebagian kaum muslimin memperingatinya sebagai Isra wal Mi'raj Nabi. Dan kita mohon kepada Allah agar Allah jadikan roh Isra wal Mi'raj benar-benar ada dalam diri kita dan keluarga kita. Kita tegakkan salat yang 5 waktu. Datang seorang badui kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, ajarkan kepada aku perkara yang bisa membuat aku masuk surga, yang aku tidak akan tambah. Apa kata Nabi? Jaga salat 5 yang wajib. Di antara sabda Nabi, salat wajib ditegakkan. Bagaimana saya dan antum bisa lapang masuk surga, sementara salat-salat yang Allah perintahkan berani kita meninggalkannya? 1, 2, 3, atau semuanya waliyatan billah. Semoga Allah Jalla wa Ala menjadikan Isra Mi'raj menjadi bagian yang terbesar bagi kembalinya kita untuk menjaga salat 5 waktu yang diwajibkan tersebut. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid.
Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujib. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka al jannah wa na'udzu bika minan nar. Allahumma inna nas'aluka al jannah wa na'udzu bika minan nar. Allahumma inna nas'aluka al jannah wa na'udzu bika minan nar. Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Hayya 'ala shalah, hayya 'ala falah. Wa taqabbal salat. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Lurus. Jika di depan dalam masjid masih ada tempat yang kosong, berikan saudara-saudara kita dan bisa mengisi soft paling awal lebih dulu, kemudian berikutnya. Lurus rapat. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. Sami Allahu liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar.
الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.